Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bersama channel kami, pembahasan tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yasrib, mereka semakin keras menyiksa orang-orang Islam, menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan Islam di Mekah berhijrah ke Yasrib atau Madinah, sehingga umat Islam semuanya telah hijrah ke Madinah kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemui Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang cukup matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di Mekah. Peristiwa hijrah adalah strategi yang luar biasa yang diperuntukkan dengan matang mengenai waktu, pemilihan orang-orang yang dapat dipercaya dan profesional. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW, langkah-langkahnya: pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Saat itu umat Islam di Mekah tinggal sedikit sebelum turun perintah hijrah ke Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta untuknya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Arqayyad sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Nah, di malam itu adalah malam persiapan orang Quraisy untuk melaksanakan keputusan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di sekeliling pintu rumah, sedang Nabi Muhammad SAW berada di dalamnya. Ketika tiba waktunya Nabi keluar, Nabi memerintahkan putra pamannya Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad SAW dengan memakai selimut yang sering dipakai Nabi. Mereka terus mengintip dari celah-celah pintu untuk mengetahui keberadaannya. Saat Nabi Muhammad SAW keluar, kemudian melewati pemuda-pemuda Quraisy sambil membaca. Nah, di dalam saat Nabi Muhammad SAW keluar melewati pemuda orang-orang Quraisy, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya, kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kemudian Basur, setelah Nabi keluar terus berjalan, kemudian bertemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan yang direncanakannya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melakukan perjalanan pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Thur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Thur terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km kurang lebih sebelah selatan kota Mekah. Setelah orang-orang Quraisy menyadari akan tipu daya mereka dan mereka sadar mereka hanya menjaga Ali, maka mereka marah dan membawa Ali ke Masjidil Haram
kemudian menyiksanya. Ali itu disiksa. Setelah puas mereka melepaskan Ali, lalu mereka mengirim orang-orang untuk mencari Nabi Muhammad SAW ke segala penjuru. Kemudian menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang menangkap Nabi Muhammad SAW, dengan hadiahnya itu 100 unta. Selama berada di Gua Tur, Nabi Muhammad SAW telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Untuk membantu kelancaran proses hijrah, Nabi dibantu orang yang bisa dipercayai, diantaranya Abdullah bin Abu Bakar, penemu pemuda. Ini Abdullah bin Abu Bakar adalah pemuda yang cerdas, melindungi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan orang-orang kafir Quraisy. Sebelum fajar, ia sudah kembali ke Mekah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Kemudian Ammar bin Fuhairah adalah mantan budak Sayyidina Abu Bakar, bertugas menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma dengan mengiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Ammar mengiringi kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar. Setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Asma bin Abu Bakar adalah wanita yang bertugas mengantarkan makanan, selalu mengantarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Abu Bakar. Saat malam tiba itu, Asma sedang hamil 5 bulan. Orang-orang Quraisy tidak mencurigai karena orang hamil pasti mungkin melakukan perjalanan jauh. Dan Abdullah bin Arokoyat, seorang kafir yang dapat dipercayai dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Gua Tur setelah hari ketiga membawa 2 unta. Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Namun Nabi Muhammad SAW memaksa membeli unta itu. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta dikenal sebagai unta Nabi Muhammad SAW yang dinamai Quswa. Dan saat waktu yang aman karena pencarian berhenti, maka mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Ar-Roqoyah. Suraqah dan pengejarannya terhadap Nabi Muhammad SAW tidak ada di rumah dan sudah keluar dari Mekah, maka kafir Quraisy mengadakan sembara dengan hadiah 100 ekor unta untuk siapa saja, untuk orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Suraqah berada di majelis kaumnya, Bani Mudlaj, tiba-tiba datang salah seorang dari mereka. Dia berkata, "Tadi aku melihat bayangan-bayangan orang di pantai. Saya kira itu Muhammad SAW dan rombongannya. Mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah bin Malik bin Joshum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Kemudian ingin memperoleh hadiah itu dari raja, ia mengelabui orang-orang dan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad SAW, tapi Fulan bin Fulan, sedangkan mencari untanya yang hilang. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditujukan orang tersebut. Suraqah mengendarai kuda yang cepat sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad SAW
tersebut. Dan jaraknya semakin dekat, Nabi SAW tetap tenang. Sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Muhammad SAW terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah Surakoh sudah semakin dengan Nabi Muhammad SAW, maka terplesetlah kudanya dan Surakoh terjatuh. Lalu ia bangkit lagi dan menaiki kudanya, lalu perlahan mengejar Nabi. Nah, di situ tersungkurlah dia kudanya, mengakibatkan jatuh Surakoh. Masih belum puas, Surakoh bangkit lagi dan mengejar Nabi. Setelah dekat, tiba-tiba kaki kudanya itu, bagian depannya milik Surakoh itu, amblas ke dalam tanah hingga capai batas lutut kuda tersebut, maka jatuhlah dirinya. Dia menghentakkan kedua kudanya hingga bangkit. Kuda itu mengeluarkan kakinya dari tanah. Tiba-tiba keluar debu yang membumbung tinggi. Dari situ maka sadarlah Surakoh bahwa orang yang dikejarnya bukan orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan dia ada lagi niat yang menangkap atau membunuh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi ya. Setelah membebaskan kudanya, tidak ada lagi niat untuk menangkap membunuh Nabi Muhammad. Ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, ia meminta maaf, mohon untuk tidak diapa-apakan. Kemudian ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW memaafkannya, tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Kemudian Nabi berkata pada Surakoh, "Wahai Surakoh, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra bin Hurmuz?" Surakoh tercengang, tidak mengerti. Nabi tersenyum memandang ekspresi Surakoh, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya, meneruskan perjalanan hijrah. Kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ghanimah dari Persia. Telah dikalahkan oleh pasukan muslimin. Umar teringat akan kisah Nabi Muhammad SAW bersama Surakoh. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah. Setelah ditemukan, Umar memanggil Surakoh dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasulnya." Kemudian Masjid Kuba, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Kuba setelah menempuh perjalanan 7 hari ya. Perjalanannya itu 7 hari, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Kuba. Setelah selama beberapa malam, beliau juga membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Kuba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Kemudian setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangunnya masjid. Kemudian beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad SAW minta keduanya untuk menjual tanahnya, namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dirham. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Nabi dan tempat tinggal beliau. Seluruh sahabat bersama Nabi Muhammad SAW ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Kuba. Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad SAW, Saudah radhiyallahu anha,
dua putri beliau Fatimah Az-Zahra dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid, Aisyah dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar. Adapun putri beliau seorang lagi Zainab baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Di Madinah Rasulullah SAW memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi su'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka lima kata wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka bima kata lima kata wa mithlihi ma'ahu. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah sok kami, dan berkahilah mud kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu dan kekasih-Mu, sedangkan aku adalah hamba dan nabi-Mu. Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Mekah, dan aku berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah, seperti Ibrahim mendoakan kota Mekah. Hadis riwayat Muslim nomor 2437. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mus'ab bin Umair adalah dai pertama di dalam sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, dia dikenal sebagai pemuda yang ganteng, dikenal sangat necis. Namun sesudah memeluk Islam, ia berubah sama sekali. Ia memakai jubah usang. Rasulullah SAW bersabda, dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah SAW menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang Ansor yang telah melakukan baiat Bukit Aqabah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah SAW sebagai peristiwa yang besar. Suatu peristiwa yang dihadapi ketika berdakwah di Madinah, ketika ia sedang menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hudlair. Kepalanya itu kepala suku kabilah Abdul Asyal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Allah yang esa yang pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Ini ketika melihat kedatangan Usaid bin Hudayr yang murka bagaikan api sedang berkobar-kobar. Orang Islam yang duduk bersama Mus'ab merasa kecut dan takut, tetapi Mus'ab bin Umar tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab, dan Sa'ad bin Jarrah berkata, apa yang maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang. Dengan tenang terpancarlah ketulusan hati. Mus'ab mengeluarkan ucapan halus. Katanya, kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu?
Seandainya Anda menyukai, nanti Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda suka itu. Nah, kemudian Usaid ini menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Akhirnya Usaid bin Hudair masuk Islam. Langkah tersebut disusul oleh Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka ini, penduduk Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah ini tidak lagi banyak mendapat gangguan dari kafir Quraisy, karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah Yasrib kabilah Aus Khazraj mengharapkan kedatangannya selesai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Kemudian ada pun langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Pertama, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW. Langkah yang pertama setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid pertama dibangun adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhel. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi Muhammad SAW untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau Nabi dan membelinya. Tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan memindahkan makam tersebut guna pembangunan masjid. Pada awalnya pembangunan Masjid Nabawi hanya seluas 7 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter dengan tinggi tembok 2,5 meter. Lama pembangunan masjid berlangsung selama 12 hari. Setelah jamaah bertambah banyak, maka Masjid Nabawi diperluas menjadi 45 kali 45 meter dengan penambahan tingginya 3 meter. Masjid ini memiliki multifungsi, antara sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat. Setiap muslim mestinya selalu terkait dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain ini, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya.
Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin dengan kaum yang asli penduduknya Madinah atau yang disebut Sabar al-Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Yang diceritakan ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta kekayaannya yang ada di Mekah. Artinya, ia tiba ke Madinah sebagai orang biasa yang tidak memiliki kekayaan berlebih. Namun kemudian, di situ Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad, dan seketika itu juga Sa'ad menawarkan sebagian harta kekayaannya untuk dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Di sini mulainya Abdurrahman bin Auf, orang terkaya. Namun meski begitu, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran Sa'ad secara halus dan memilih untuk berniaga kembali, memulai segalanya dari nol. Kisah tersebut, apa yang bisa kita petik sebagai hikmah? Tentu saja keikhlasan seorang Sa'ad bin Ar-Rabi serta kegigihan Abdurrahman bin Auf untuk berniaga. Mereka memilih jalan yang terhormat dalam menjalani arti persahabatan, memacu dirinya mereka terus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Rasulullah SAW menetap di Madinah, Rasulullah SAW mulai mengatur hubungan antara individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Sahifah atau kitab dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebutan piagam tersebut ditulis Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, kemudian orang-orang Ansor dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi Muhammad SAW semakin tinggi dan dihormati semua lapisan orang-orang, semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi Rasulullah SAW. Kemudian kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tertinggi di Madinah dan berhak membuat peraturan baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara. Beberapa suku Yahudi menerima kecuali suku berasal dari Bani Nadir, Quraisyah, Qainuqa. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Mereka kafir Quraisy Mekah itu untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Piagam ini dideklarasikan Nabi Muhammad SAW memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kemudian kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. Ini intinya ini perdamaian,
pertahanan keamanan. Kemudian dalam hal kebebasan beragama, perlindungan dan kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan Muslim maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan dan pertolongan dan jaminannya negara. Baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai tersebut.